Apa yang akan kamu lakukan ketika hidup memaksamu membuat pilihan yang menghancurkan impianmu? Inilah kisah Lisa, seorang wanita muda yang dipaksa menikah dengan seorang kakek demi menyelamatkan keluarganya dari hutang yang menjerat. Meskipun hatinya tidak pernah bisa menerima, dia berjuang untuk bertahan demi orang-orang yang dia cintai. Tapi, bisakah dia menemukan kebahagiaan di tengah pernikahan yang dipaksakan? Ikuti perjalanan emosionalnya yang penuh pengorbanan, ketegangan, dan akhirnya keberanian untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai cerita seru dan penuh hikmah kali ini, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share agar kita bisa terus berbagi kebaikan dan cerita penuh makna. Tulis di komen kalian dari mana aja. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, langsung saja kita simak cerita kali ini. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran berharga, menginspirasi, dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, kita mulai. Lisa adalah seorang wanita muda yang tinggal di sebuah desa kecil. Hari itu, saat dia sedang di rumah, ayahnya mendekatinya dengan wajah yang penuh kekhawatiran. "Kamu harus menikah dengan Pak Darmo," kata ayahnya dengan nada serius, meskipun suaranya terdengar sedikit terputus-putus karena rasa cemas yang menekannya. Lisa menatap ayahnya, terkejut dan bingung. "Pak Darmo? Yang kakek itu? Dia sudah tua sekali, Ayah." Lisa hampir berteriak. "Jika kita tidak melakukannya, keluarga kita akan terpuruk," jawab ayahnya, memohon dengan tatapan penuh keputusasaan. "Hutang kita sudah menumpuk, dan ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga kita." Lisa berdiri terdiam di tempat itu, mulutnya terbuka seolah hendak berbicara, tetapi tak ada kata-kata yang keluar. Hatinya hancur mendengar perintah tersebut. "Aku tidak ingin menikah dengan kakek itu. Aku masih muda, hidupku seharusnya penuh harapan, bukan dipaksakan seperti ini," pikirnya dalam hati. Namun, dia tahu, melihat wajah ayahnya yang tertekan dan hampir menangis, bahwa dia tidak bisa menolak permintaan tersebut. "Apa yang bisa aku lakukan? Aku harus berkorban demi keluarga," pikirnya, perasaan hancur dan bingung bercampur aduk. Malam itu, Lisa duduk di kamarnya yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang masuk melalui jendela. "Mengapa harus seperti ini?" dia bertanya dalam hati. "Mengapa hidupku terjerat dalam keputusan yang bukan milikku?" Wajahnya terlihat pucat, dan bibirnya sedikit gemetar. Dia membayangkan hidupnya yang dulu penuh harapan, penuh impian yang masih terhampar luas di hadapannya. Tetapi sekarang, semuanya seperti hilang begitu saja. Lisa merasa dirinya seolah dihancurkan oleh keputusan yang datang bukan dari dirinya, melainkan karena utang yang harus dibayar oleh keluarganya. Keesokan harinya, Lisa dipaksa untuk bertemu dengan Pak Darmo, seorang pria tua kaya yang sudah berusia 75 tahun dan dikenal di desa sebagai orang yang sangat berpengaruh. "Selamat datang, Neng Lisa," katanya dengan suara serak. Pak Darmo menyapa Lisa dengan senyum lebar yang menunjukkan deretan giginya yang sudah memutih. Lisa merasa ngeri saat melihat pria tua itu. Wajahnya keriput dan tubuhnya sangat lemah. "Dia sudah sangat tua dan sakit-sakitan. Bagaimana aku bisa menikah dengan orang seperti ini?" pikir Lisa dengan rasa jijik. Namun, dia tetap tersenyum lemah, berusaha menunjukkan kesopanan meskipun hatinya menolak keras. Pada saat itu, ayah Lisa berdiri di belakangnya, terlihat penuh penyesalan. "Maafkan ayah, Neng. Ini satu-satunya cara agar keluarga kita bisa keluar dari hutang. Aku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana," katanya, suaranya terisak. Lisa hanya bisa menundukkan kepala, merasa seperti terperangkap dalam keputusan yang bukan miliknya. "Jika aku menolak, maka semuanya akan hancur. Aku harus menerima kenyataan ini, meskipun hatiku hancur," pikir Lisa dengan perasaan yang semakin berat. Dia tahu, ini adalah pengorbanan yang harus dia buat demi keluarganya, meskipun itu merusak masa depannya. Hari pernikahan Lisa tiba, dan suasana di rumahnya terasa sangat berbeda.
Meskipun di luar rumah banyak orang yang datang untuk merayakan, Lisa merasakan hatinya kosong. Gaun pengantin yang dikenakannya terasa begitu berat, seolah membawa seluruh beban hidupnya. Ayahnya terlihat sangat cemas, terus-menerus melihat Lisa dengan tatapan penuh penyesalan. "Neng, ini semua demi kebaikan kita semua. Maafkan ayah." "Ya," kata ayahnya dengan suara bergetar. Lisa hanya bisa mengangguk, meskipun air matanya sudah hampir jatuh. Dia ingin berlari, tapi dia tahu itu tidak mungkin. Dia sudah terperangkap dalam keputusan ini. Paragraf 7. Melangkah ke pelaminan. Setelah upacara selesai, Lisa dan Pak Darmo duduk di pelaminan. Semua mata tertuju pada mereka, tetapi Lisa merasa seperti ada di dunia yang berbeda. "Apa yang terjadi pada hidupku?" pikir Lisa. Pak Darmo duduk di sampingnya dengan wajah penuh kebanggaan. Namun Lisa hanya bisa tersenyum terpaksa. "Ini semua demi keluarga," pikirnya lagi. Meski hatinya penuh dengan perasaan tertekan, Lisa tahu bahwa dia tidak bisa mundur lagi. Semua orang memandangnya dengan penuh harapan, sementara di dalam hatinya, dia merasa terjepit oleh kehidupan yang tidak dia pilih. Malam pertama setelah pernikahan, Lisa merasa kesepian di dalam kamar yang besar dan mewah. "Ini bukan hidup yang aku inginkan," pikirnya sambil duduk di tepi tempat tidur. Dia memandang cermin dan melihat dirinya yang terperangkap dalam gaun pengantin yang kini terasa sangat berat. "Dulu, aku punya impian. Dulu, aku punya harapan untuk masa depanku," pikir Lisa, mengingat kehidupan yang dia idam-idamkan. Namun sekarang, semuanya terasa jauh. "Mengapa hidupku harus berakhir seperti ini?" pikirnya dengan hati yang hancur. Meski dia mencoba tidur, pikirannya terus melayang ke masa depan yang penuh ketidakpastian. Hari-hari setelah pernikahan berjalan lambat, dan Lisa mulai merasa semakin terperangkap. Meskipun Pak Darmo selalu berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang, Lisa merasa semakin jauh dari kebahagiaan. "Pak Darmo baik, tapi aku tidak bisa mencintainya. Aku tidak pernah memilih ini," pikir Lisa setiap kali Pak Darmo mencoba berbicara dengannya. Setiap kali mereka berbicara, Lisa merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. "Aku bukan dia, dan dia bukan aku," bisik Lisa dalam hatinya, merasa semakin terasing dalam pernikahan yang dipaksakan ini. Suatu malam, Pak Darmo berbicara dengan Lisa. "Lisa, aku tahu ini sulit untukmu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar ingin kamu bahagia. Aku ingin kita menjalani hidup ini bersama." Lisa terdiam, tidak tahu bagaimana meresponnya. "Pak Darmo baik, dia peduli padaku, tapi aku tidak bisa mencintainya," pikirnya dengan kesedihan yang mendalam. "Aku tidak bisa mencintai seseorang yang tidak aku pilih," tambahnya dalam hati, sambil menatap Pak Darmo yang tampak penuh harapan. Lisa ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu seolah terhenti di tenggorokannya. Hari-hari berlalu, dan Lisa mulai merasa lebih terjebak dalam kehidupannya. Dia mencoba untuk menghadapinya dengan sabar, berpura-pura bahwa semuanya akan baik-baik saja, meskipun hatinya terus meronta. Pak Darmo, meskipun sudah sangat tua dan sakit-sakitan, selalu berusaha menunjukkan perhatian kepada Lisa. Dia mencoba mengajak Lisa berbicara dan berbagi cerita, berharap bisa mempererat hubungan mereka. Namun, Lisa hanya bisa tersenyum terpaksa dan mendengarkan tanpa sepenuh hati. "Aku harus terus berjalan. Aku harus melakukannya demi keluarga," pikir Lisa, meskipun setiap langkahnya terasa semakin berat. Pada suatu sore, setelah Pak Darmo pergi tidur, Lisa duduk di beranda rumah mereka, menatap langit yang mulai gelap. "Mengapa ini harus terjadi pada diriku?" pikirnya, perasaan kesepian menyelimutinya. Meskipun rumah ini tampak megah dan segala kebutuhan terpenuhi, Lisa merasa kosong dan hampa. Dia merenung tentang impian-impiannya yang hilang, tentang cinta yang tidak pernah dia pilih, dan tentang hidup yang sekarang terjebak dalam rutinitas yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. "Aku ingin merasakan hidupku kembali. Tapi apa yang bisa kulakukan?" pikirnya, merasakan keputusasaan yang mendalam. Hari demi hari, keadaan Pak Darmo semakin memburuk. Lisa mulai melihat perubahan yang jelas pada suaminya yang sudah tua. Pak Darmo sering terbatuk-batuk dan tubuhnya semakin kurus. "Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan," bisik Pak Darmo suatu malam, ketika mereka sedang duduk bersama di ruang tamu.
Lisa merasa cemas melihat keadaan Pak Darmo yang semakin lemah. Namun di sisi lain, hatinya semakin terjauh dari pria itu. Dia sangat baik padaku, tapi aku tidak bisa mencintainya. Aku tidak bisa mencintai seseorang yang tidak aku pilih, pikir Lisa dengan kesedihan yang semakin mendalam. Setiap hari Lisa semakin merasa terperangkap. Kehidupan yang tidak pernah dia pilih itu semakin membebani dirinya. Dia merasa terkunci dalam rumah besar ini, terperangkap dalam pernikahan yang dipaksakan. Aku harus terus berjuang, demi keluargaku, demi ayahku, pikir Lisa. Namun, semakin lama dia merasa semakin kehilangan dirinya. Setiap kali dia melihat Pak Darmo, hatinya semakin terhimpit oleh rasa bersalah karena tidak bisa mencintai pria yang kini sangat bergantung padanya. Apakah ini takdirku? Tanyanya dalam hati, merasa bahwa tidak ada jalan keluar dari kehidupan ini. Suatu pagi, setelah Pak Darmo terbaring sakit, Lisa merasa semakin tertekan. Aku harus melanjutkan hidup ini. Aku harus terus bertahan, bisiknya dalam hati. Dia tahu bahwa hidupnya sekarang tergantung pada keberlanjutan pernikahan ini, tetapi hati Lisa terus menolak. Aku tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus berpura-pura bahagia, pikirnya. Namun, Lisa merasa terjebak antara kewajibannya untuk keluarga dan perasaannya yang semakin rapuh. Dalam benaknya, dia tahu bahwa dia tidak bisa mencintai Pak Darmo, meskipun dia merasa bersalah untuk itu. Apa yang harus aku lakukan? Pikir Lisa, dengan perasaan tak berdaya yang semakin dalam. Meskipun hidupnya tampak penuh dengan tekanan, Lisa tidak sepenuhnya menyerah. Setiap hari dia berusaha untuk tetap bertahan, meskipun perasaannya semakin hampa. Hari demi hari, dia mencoba mencari cara untuk menemukan kebahagiaan dalam situasi yang suram ini. Aku tidak bisa hidup seperti ini selamanya, pikirnya. Terkadang, di tengah malam, Lisa merindukan kebebasannya yang dulu, kehidupannya yang penuh dengan harapan dan impian. Namun, setiap kali dia berpikir untuk melarikan diri, dia kembali teringat pada keluarganya yang sangat membutuhkan. Aku harus bertahan demi mereka, bisiknya dengan perasaan penuh pengorbanan. Meskipun tubuh dan jiwanya terasa lelah, Lisa merasa bahwa dia tidak punya pilihan lain selain terus bertahan dan berjuang. Hari-hari terasa semakin berat bagi Lisa. Dia tidak hanya merasa terperangkap dalam pernikahannya dengan Pak Darmo, tetapi juga mulai merasakan beban berat di dadanya. Setiap kali dia berhadapan dengan Pak Darmo, dia merasa semakin terasing. Meski Pak Darmo terus berusaha untuk memberikan perhatian, Lisa merasa jauh dari dirinya sendiri. Mengapa aku tidak bisa merasakan cinta ini? Pikirnya. Dia terus mempertanyakan perasaannya, berusaha untuk memahami apakah ada kemungkinan dia bisa mencintai Pak Darmo suatu saat nanti. Namun, semakin dia mencoba, semakin besar rasa cemas yang menyelimuti hatinya. Apakah aku sudah terlalu terlambat untuk merubah segalanya? Pikirnya, merasa terjebak dalam lingkaran kebingungan dan ketidakpastian yang tak kunjung berakhir. Suatu malam, ketika Lisa sedang duduk di ruang tamu, Pak Darmo datang menghampirinya. Lisa, aku tahu ini bukan hidup yang kau inginkan, tapi aku berharap kita bisa menjalani hari-hari ke depan bersama, kata Pak Darmo dengan suara yang lemah namun penuh harap. Lisa mendengar kata-kata itu, tetapi hatinya semakin terasa beku. Aku tidak bisa mencintaimu, Pak Darmo, pikirnya. Aku tidak bisa berpura-pura bahagia jika hatiku tidak ada di sini. Namun, meskipun dia ingin mengungkapkan perasaannya, Lisa merasa terbelenggu oleh rasa bersalah yang semakin membebani dirinya. Aku tidak bisa menghancurkan segala sesuatu yang telah dibangun oleh keluargaku, pikirnya dengan berat hati. Kegelisahan dan kebingungannya semakin memuncak. Dengan semakin dalamnya perasaan tertekan, Lisa akhirnya menyadari bahwa dia harus mencari jalan keluarnya sendiri. Aku harus mencari kekuatan dalam diriku sendiri, pikirnya. Lisa mulai menyadari bahwa, meskipun dia terjebak dalam pernikahan yang tidak dia pilih, dia masih bisa mencari cara untuk meraih kebahagiaan, meskipun dengan cara yang berbeda. Dia mulai mencari kegiatan yang memberinya sedikit kedamaian, seperti berkebun atau membaca buku, meskipun hatinya masih penuh dengan pertanyaan dan kegelisahan. Aku harus mencari cara untuk merasa hidup lagi, bisiknya, berusaha untuk tidak kehilangan harapan. Meskipun hidupnya sangat berbeda dari yang dia bayangkan, dia tahu bahwa ada jalan keluar, meskipun itu terasa sangat jauh.
Setelah beberapa bulan berlalu, Lisa mulai menyadari bahwa dia harus menghadapi kenyataan. Dia tidak bisa terus hidup dengan perasaan tertekan dan terperangkap. Aku harus memutuskan apa yang terbaik untukku, pikirnya. Meskipun dia merasa bersalah, Lisa tahu bahwa untuk mendapatkan kembali kebahagiaannya, dia harus membuat keputusan besar. Dia mulai merencanakan langkah-langkah kecil untuk mengubah kehidupannya, bahkan jika itu berarti meninggalkan kehidupan yang dia jalani sekarang. Aku harus berani untuk memilih kebahagiaanku, meskipun itu sulit, pikirnya, dengan tekad yang mulai muncul di dalam dirinya. Aku tidak bisa hidup untuk orang lain selamanya. Meskipun keputusan itu tidak mudah, Lisa tahu bahwa inilah saatnya untuk melangkah menuju kehidupan yang baru. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.